Baru opinion ekspor. Bapak orang berakal apa tidak? Saya sedang bicara. Meanwhile, ya, Bu Siva kesini pakai nggak celana dalam dan BH? Sekarang pakai Ya, kan? sebentar, jangan potong. Tadi saya tidak potong. Pak Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Untuk melakukan penerimaan tersebut. Saya juga. Ari-arinya Pak Jokowi mau diteliti. Dulu masalah ari-ari diteliti itu cuma jokes netizen. Komentar netizen ya, nanti jangan-jangan ari-arinya Pak Jokowi diteliti. Sama gerombolan sakit jiwa malah diteliti beneran. Singgung hari-harinya Pak Jokowi pun diselidiki mereka. Capek kali orang itu menyelidiki hari-harinya Pak Jokowi ditanam di mana. Kalian tuh gali sesitengnya di rumah Pak Jokowi. Asli atau palsu nggak tuh taiknya Pak Jokowi? Atau warna jingga warnanya? Warna coklat? Kan udah kelewat ODGJ emang kelompok-kelompok mereka ini, kelompok-kelompok biadab. Di sini pun saya juga bisa. Saya menduga juga Roy Panji ini lahir dari seorang ibu pelacur. Dugaan saya loh ya. Karena apa? Ada bicaranya, sopan santunnya itu nggak ada seperti anak-anak dari pelacur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si dokter mangkrak yang katanya tidak hanya akan meneliti ijazah dan makam ibunda Pak Jokowi, tetapi juga akan meneliti ari-ari Pak Jokowi. Ini memang benar-benar bikin ngakak sekali ya. Karena selama ini narasi ari-ari Jokowi akan diteliti oleh gerombolan sampah itu sebetulnya hanya guyonan semata. Tetapi nggak tahu kenapa ya, ternyata guyonan itu kini menjadi benar-benar dilakukan ya. Sampai-sampai ada neti yang mengatakan, jangan hanya gali dan teliti ari-ari Jokowi. Sekalian saja sapiteng rumah Jokowi kalian gali. Kalian teliti, siapa tahu kalian beruntung mendapatkan harta karun berupa emas bertonton. Kocak. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Belum ini baru semua janggal kok. Itu baru opinion ekspor. Bapak orang berakal apa tidak? Saya sedang bicara. Saya sedang bicara, Pak. Bapak punya akal apa tidak? Tolong diam dulu. Oke? Baru opinion ekspor. Bapak orang berakal apa tidak? Saya sedang bicara. meanwhile, Ya, Bu Siva kesini pakai nggak celana dalam dan BH? Sekarang pakai Ya, kan? sebentar, jangan potong. Tadi saya tidak potong. Kalau ngomong nggak mau dipotong, tapi kalau ada orang lain ngomong suka motong. Aduh, punya akal nggak? Mak lampir. Aduh, kemarin malah ada netizen yang menyebutnya sebagai ular bludak katanya. Mangkrak. Dirimu dengan si maling panci memang 11-12 ya. Lanjut. Pak Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Untuk melakukan penerimaan tersebut. Saya juga. Ari-arinya Pak Jokowi mau diteliti. Dulu masalah ari-ari diteliti itu cuma jokes netizen. Komentar netizen ya,
nanti jangan-jangan ari-arinya Pak Jokowi diteliti. Sama gerombolan sakit jiwa malah diteliti beneran. Emang pantes kalau gerombolan ini dinamakan gerombolan sakit jiwa. Bukan sakit hati, tapi sakit jiwa. Dan Tifa ini, dia itu penampilan rohani. Tapi aslinya teman-teman, aslinya roh halus. Dan semoga Pak Jokowi selalu diberi kesabaran dan kesehatan menghadapi serangan dari gerombolan orang sakit jiwa ini, Pak. Lalu buat teman-teman pendukung Pak Jokowi, siapa yang mau jaketnya samaan kayak Pak Jokowi ini nih? Nah, ini nih, jaket yang sama persis dipakai Pak Jokowi. Kalian lihat. Lengan satunya warna putih, ada saku di sini warna merah dan hitam. Logo PSI di dada dan di belakang ada tulisan PSI, Partai Super TBK. Yang mau jaketnya samaan sama Pak Jokowi, sama persis sama Pak Jokowi, cek sendiri di keranjang kuning. Kalau udah dicek, jangan lupa check out sekarang juga. Salam Jigis. Iya, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa dulu guyonan gitu ya, atau apa namanya, narasi ya, bahwa mereka lama-lama akan meneliti ari-arinya Pak Jokowi itu sebetulnya hanyalah joke ya yang disampaikan oleh para ternak Mulyono gitu ya, guyonan yang disampaikan oleh ternak Mulyono kepada gerombolan pembenci tersebut. Dan sekarang ternyata guyonan itu menjadi fakta gitu loh ya. Jadi benar-benar terjadi bahwa si siapa namanya tuh? Si dokter Mangkrak itu bukan hanya berniat tetapi sudah mulai melakukan penelitian terhadap ari-ari Pak Jokowi. Ini memang menurut saya golongan orang-orang yang aduh miringnya udah kebangetan ini. Lanjut. Maka tidak saja makan, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir. Ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali tuh. Mana tuh para pendukung tipe Rosuryo CS? Kalian bilang dia orang ini pahlawan, pembela kebenaran, pencari kebenaran. Tuh, makan kalian itu pahlawan kalian kentut. Sehingga hari-harinya Pak Jokowi pun diselidiki mereka. Capek kali orang itu menyelidiki hari-harinya Pak Jokowi ditanam di mana. Sekalian tuh gali sesitengnya di rumah Pak Jokowi. Asli atau palsu nggak tuh taiknya Pak Jokowi? Atau warna jingga warnanya? Warna coklat? Kan udah kelewat ODGJ emang kelompok-kelompok mereka ini, kelompok-kelompok biadab. Gak masuk di akal. Apa yang diselidiki orang ini sekarang? Kemarin kuburan. Sekarang hari-hari Pak Jokowi pun diselidiki. Aduh, tipe ini ODGJ baru ini. Overthinking sekarang ini stresnya ya. Gara-gara pengen menjatuhkan Pak Jokowi sampai segitu ya kali. Hari-hari pun diselidiki. Wah, sableng iki. Sableng iki, sampai segitunya kalian meneliti. Sableng iki katanya mama-mama yang berasal dari Batak ini yang walaupun ya sudah sepertinya usianya sudah tidak muda lagi tetapi masih sangat klimis. Kinclong. Inilah kenapa makanya saya itu sangat senang menjadi ternak Mulyono. Karena beda dengan ternak onta ya kan. Udah peot-peot semua. Udah keriput. Nah, ya dah. Nah, terkait pernyataan netizen barusan saya sangat tergelitik dan sependapat ya dengan sarannya bahwa di bagian agak depan tadi sebaiknya si maling panci dan juga si siapa namanya itu si dokter Mangkrak tidak hanya sekedar meneliti makam ibunda Pak Jokowi dan juga ari-ari Pak Jokowi di rumah tempat Pak Jokowi dilahirkan. Ya, jangan cuma menggali ari-arinya Pak Jokowi. Ya, sekalian juga gali tuh, ya kan? Dan teliti itu sapi tank di rumahnya Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu kalian beruntung ya kan mendapatkan emas bertonton tanpa harus melakukan penambangan.
Menurut saya saran netizen barusan sangat-sangat tepat sekali. Bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Dan biasanya kalau dalam tata Jawa ya, itu makam itu kalau keluarga itu jelas. Misalnya kayak almarhum Hari Mulyono. Almarhum Hari Mulyono itu adalah putra seorang pengusaha yang sangat sukses saudagar yang berada di Laweyan. Nah, keluarganya itu biasanya adalah punya makam di Laweyan gitu. Nah, kok ini makamnya jauh banget ada di Karanganyar? Apa yang terjadi gitu loh. Nah, itu lagi kita research. Demikian juga dengan selaziman, biasanya kalau orang tua itu dimakamkan juga biasanya adalah berdampingan, kecuali itu di Taman Makam Pahlawan atau Taman Pemakaman Umum yang tempatnya sudah penuh ya. Kan biasanya kalau orang Jawa itu ada misalnya untuk kemudian mematok dulu tanahnya, kemudian di lokasinya disembeliakan. Nah, ini sebelahnya aja masih ada. Kenapa harus jauh-jauhan begini makam? Nah, dari Barusan kita menyaksikan teman-temannya seorang netizen mengomentari sepak terjangnya si maling panci dan juga kelambanan aparat kepolisian dalam menindak para penghina, pemfitnah ijazah palsu Jokowi ya. Yang katanya barusan, apakah akan menunggu rakyat itu bertindak sehingga terjadi perang saudara antara pendukung Pak Jokowi yang kebanyakan adalah rakyat jelata dengan pendukung si maling panci yang kebanyakan adalah alumni sebuah organisasi keagamaan yang sudah dilarang di Indonesia ya. Dan di bagian depannya tadi si maling panci sama-sama kita mendengarkan bahwa dia sedang bernarasi terkait kejanggalan makam. Ini sebetulnya gimana ya? Dia ini ahli telematika, apa ahli antropologi budaya bidang makam. Aduh, Panji framingmu ini sangat murahan sekali. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.